Kita tahu bahwa salah satu panca indera paling penting pada manusia adalah mata. Indera yang digunakan untuk melihat, membaca, dan belajar. Apalagi bagi anak-anak, mata menjadi indera terpenting bagi mereka untuk proses pembelajaran serta proses penyerapan informasi. Di masa pandemi saat ini, anak-anak banyak menghabiskan screen time atau waktu untuk menatap layar gadget dan laptop dari dekat, melebihi batas waktu daripada biasanya. Hal tersebut harus diawasi oleh orang tua. Karena jika terlalu berlebihan, dapat mengakibatkan mata anak mengidap kelainan miopia atau rabun jauh. Dan ketika kondisi rabun jauh tersebut tidak segera ditangani, akan memperparah kondisi mata, mengakibatkan mengidap amblyopia atau mata malas. Sebelum para orang tua menambah pengetahuan lebih lanjut tentang amblyopia, baiknya orang tua mengetahui terlebih dahulu terhadap batasan screen time pada anak. Untuk anak kurang dari 3 tahun, sangat tidak dianjurkan untuk screen time. Untuk anak 4 hingga 6 tahun, 90 menit per hari. Untuk anak 7 hingga 11 tahun, 3 hingga 4 jam per hari. Untuk anak 12 hingga 16 tahun, 8 jam per hari. Dalam batasan tersebut, haruslah orang tua memberi selingan dengan istirahat, yaitu dengan aturan 20-20-20. Yaitu, di mana setiap anak 20 menit screen time, maka diselingi 20 detik istirahat dengan melihat sekitar berjarak 20 feet atau 6 meter. Maka dari itu, haruslah cukup luas suatu ruangan ketika anak sedang menggunakan gadget atau laptopnya. Selain itu, orang tua harus memperhatikan postur tubuh pada anak. Jangan sampai posisi badan anak membungkuk ketika screen time. Dan orang tua harus memperhatikan jarak mata anak dengan layar gadget, setidaknya 30 hingga 50 cm. Terlebih lagi, perhatikan pencahayaan pada ruangan anak pada saat screen time. Jangan terlalu terang maupun jangan terlalu redup. Selain dampak rabun jauh dari screen time yang tidak terkontrol, rabun jauh yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan kelainan mata yang lebih parah, yaitu amblyopia. Apakah itu? Amblyopia secara klinis didefinisikan sebagai pengurangan ketajaman visual pada satu atau kedua mata yang disebabkan oleh interaksi binokular yang abnormal selama periode kritis perkembangan visual. Perlu orang tua ketahui selanjutnya, yaitu kondisi penyebab amblyopia pada anak ada beberapa kondisi. Refraksi mata. Macam-macam refraksi mata. Hiperopia ialah rabun atau kabur karena cahaya dari jauh difokuskan di belakang retina, biasanya karena bola mata pendek. Biasanya, ketika melihat objek pada jarak dekat akan kabur, tetapi ketika agak menjauh, objek akan jelas. Yang kedua, miopia. Rabun atau kabur karena cahaya dari jauh difokuskan di depan retina, biasanya karena bola mata panjang, di mana hal ini kebalikan dari hiperopia. Ketika melihat objek pada jarak jauh akan kabur, maka harus melihat dari dekat. Yang ketiga, astigmatisma atau bisa disebut silinder, di mana kelengkungan kornea mata tidak sama, yaitu rabun pada sudut tertentu karena kelengkungan kornea tidak sama dan dapat ditolong dengan kacamata silinder. Hal yang wajib disadari secara dini oleh orang tua adalah tanda kelainan visus pada mata anak. Di antaranya yaitu, yang pertama, anak mendekatkan kepala ke objek untuk melihat lebih jelas. Yang kedua, anak mengernyitkan dahi di saat melihat benda jauh. Yang ketiga, anak memicingkan mata saat melihat benda jauh. Yang keempat, anak mengeluh pusing dan sakit mata saat melihat objek jauh dalam waktu lama. Lalu, kondisi kedua penyebab amblyopia adalah strabismus atau mata juling. Strabismus adalah ketika kedua mata tidak simetris atau tidak pada sumbu yang sama. Kedua mata tidak bergerak ke arah yang sama saat melihat suatu objek, sehingga dapat menyebabkan double penglihatan.
Saat mata satu ke depan, mata lainnya dapat melihat ke arah bawah, ke atas, keluar, atau masuk ke dalam. Strabismus dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan tarikan otot yang mengendalikan pergerakan mata, kelumpuhan otot, gangguan persyarafan, atau kelainan refraksi yang tidak dikoreksi. Namun, strabismus mungkin tidak menyebabkan gangguan pada beberapa individu. Tetapi, untuk beberapa orang, strabismus dapat menyebabkan hilangnya penglihatan permanen. Lalu, untuk ciri-ciri mata juling adalah: yang pertama, objek yang dilihat menjadi ganda. Yang kedua, mata sulit fokus pada suatu objek, sehingga perlu menutup salah satu mata agar dapat fokus. Yang ketiga, mata tidak bergerak secara bersamaan. Sebuah tanda nyata adanya strabismus adalah sebelah mata tidak lurus atau tidak terlihat memandang ke arah yang sama seperti mata sebelahnya. Kadang-kadang, anak-anak akan memicingkan atau menutup sebelah matanya saat terkena sinar matahari yang terang atau memiringkan kepala mereka agar dapat menggunakan kedua matanya sekaligus. Ada beberapa cara dalam mengatasi mata juling. Yang pertama, memakai kacamata. Yang kedua, penutup mata sementara ditempelkan pada mata yang dominan untuk merangsang mata yang lemah. Penutup ini digunakan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan dengan harapan dapat membuat mata bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama. Yang ketiga, olahraga mata. Salah satu cara melatih otak mata yang juling dengan pensil. Caranya, letakkan pensil sejauh sekitar 30 cm di depan mata anak. Lalu, minta anak untuk memusatkan penglihatan pada satu titik di ujung pensil. Setelah itu, gerakan pensil hingga mendekati hidung dan tarik kembali menjauhi hidung. Latihan ini dapat dilakukan selama beberapa menit. Tetapi segera hentikan apabila anak merasa tidak nyaman. Cara yang terakhir dalam mengatasi mata juling adalah operasi mata. Selanjutnya yang ketiga adalah ptosis. Kelainan dengan salah satu atau kedua kelopak mata jatuh, di mana kelopak mata atas yang seharusnya sejajar namun jatuh dengan jarak 2 hingga 3 mm dari biasanya, disebabkan oleh otot-otot kelopak mata tidak berkembang dengan sempurna atau lemah. Selanjutnya, yang sangat perlu diperhatikan ialah gejala dari ptosis. Yang pertama, kelopak mata tampak turun, seringkali dikeluhkan sebagai mata yang tampak mengantuk. Yang kedua, lipatan kelopak mata atas tampak tidak simetris. Yang ketiga, pada congenital ptosis, seringkali anak berusaha menengadahkan kepala ke atas, mengangkat dahu, atau menaikkan alis sebagai usaha untuk melihat lebih jelas. Apabila orang tua melihat gejala tersebut pada anak, harus segera periksakan kepada dokter mata terdekat. Ptosis sendiri ada yang dapat diobati dengan operasi agar membuat kelopak mata pada penderita dapat normal kembali. Setelah Anda mempelajari tentang macam-macam kelainan mata tadi, selanjutnya kita akan memberikan tips-tips kesehatan. Ketika menonton TV atau menggunakan gadget, perhatikan posisi anak dalam menggunakan gadget tersebut. Yang kedua, batasi pemakaian handphone pada anak agar dapat menghindari kelelahan pada mata. Yang ketiga, sempatkan mengajak anak untuk screen time atau mengajak anak Anda untuk bermain di luar rumah, seperti ke taman atau melihat pepohonan. Yang keempat, selalu beri anak konsumsi sayuran dan buah yang cukup, serta mengandung vitamin A dan C. Maka dari itu, mari jaga mata kita.